Ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. I'm not good. Kenapa? Not good. You're not good? Yeah. Why? Dari lantai 1 Gedung Kreatif Makan Cafe, this is Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Hai Sobat Onyx, selamat malam ya. Ketemu lagi bareng sama Devi tentunya Rabu ini di program Onyx Akustik yang ngobrolin musik. Dan sesuai jargon kita ya, ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. Yeay! Dan aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa malam hari ini. Tadi udah kita dengarkan instrumen apa tembang itu? Mana suaranya? Halo? Halo, itu instrumen sekalian tembang kenangan kayaknya. Wih, luar biasa. Luar biasa. Nah, tadi ada suaranya, sekarang ada orangnya. Suara keyboardnya, sekarang suara orangnya. Halo, selamat malam. Malam. Kenalin dong, masnya. Oke, nama saya Ari. Ari biasa dipanggil Ari. Ari Sinting. Di sebelah kiri saya ada. Ada siapa nih? Suaranya dulu. Tes. Cek. Siapa mas namanya mas? Udin. Siapa? Udain. Oh namanya Udin. Kalau orang luar negeri manggilnya Udain kan. Hi Udain, how are you today? Udin ya. I'm not good. Kenapa? Not good. You're not good? Yeah. Why? A little sleepy. Wih, ngeri ya bahasa kita malam hari ini. Bisa Bugis. Ada Mas Udain dan ada Mas Ari Shancing. Mas Ari malam hari ini yang menemani Devi ya, sahabat Onyx juga yang ada di rumah di program kita yang sangat luar biasa setiap hari Rabu tentunya ya sahabat Onyx, kita ngobrolin musik malam hari ini. Kalau kemarin kan bintang tamunya adalah seorang pemain biola yang sangat luar biasa. Kemarin juga seru tuh ceritanya bareng sama Dayat. Dan malam hari ini Devi pengen ngobrolin deh bareng sama Mas Udin dan Mas Ari. Kita kemana dulu nih? Ke merah dulu apa ke hitam dulu? Ke merah dulu kayaknya. Ini ngomongin duluan-duluanan ini usia dulu apakah pengalaman? Sama ya? Wah, bingung jadinya. Oke, kita ke Mas Udin dulu. Halo Mas. Halo. Mas Udin. Yes. Apakah benar dari Balikpapan atau emang asli Balikpapan atau bukan asli dari Balikpapan? Saya bukan asli Balikpapan, Uh-uh. tapi pernah kerja di sekitar Balikpapan. Pernah kerja di sekitar Balikpapan. Ya. Berapa tahun tuh Mas? Sekitar 7 tahun. Nah kalau total di Balikpapannya sendiri tuh berapa tahun? Berapa lama ya? Dulu dari SD sih sebenarnya. SD, SMP, habis itu hijrah ke Jawa. Ke Jawa. Dari Jawa 2005 baru kembali lagi ke Balikpapan. Ke Balikpapan. Mengenal keyboard. Kita ngomongin musik kan. Yep. Mengenal keyboard pertama kali. Nggak usah keyboard dulu deh, karena aku tahu ceritanya dulu. Mas Udin ini seperti apa. Terjun ke musik pertama kali itu umur berapa dan tahun berapa? Pertama kali terjun ke musik itu tahun 85 kalau nggak salah. 85. Itu aku masih umur setahun ya. Kelas 5 SD apa kelas 3 SD ya lupa saya. Kelas 5 apa kelas 3 SD? Kelas ya sekitar itu antara kelas 4 dan kelas 5 SD. Iya. Tapi awalnya bukan keyboard. Bukan keyboard. Jadi? Awalnya drummer. Terus larinya ke keyboard. Tapi nggak apa-apa sih ya. Yeah. Kalau musisi Balikpapan mah luar biasa, semuanya pasti bisa. Ya tahun itu sudah bergabung di band perusahaan. Band di perusahaan? Tepatnya di mana? Tepatnya di ITZY. Oh di ITZY, oh seberang sana ya? Ya di seberang. Jadi waktu itu diminta untuk jadi additional player. Oke. Gitu. Jadi ya 1-2 lagu. Walaupun kecil ya, lebih besar drumnya waktu itu. Kelas 5 SD udah main drum ya? Ya, mainnya nggak kelihatan. Tapi pada saat itu, saya agak cemburu dengan
pemain yang lain. Tuh kenapa? Nah, karena pemain lain tuh ekspresinya lebih kelihatan. Iya. Kalau drum kan tersembunyi itu, apalagi waktu itu saya nggak kelihatan. Itu juga teman saya ada pengalaman tuh main drum. Iya. Wedding kan, terus foto bareng, tuh main nggak drumnya nggak kelihatan. Padahal udah besar loh, udah gendut lagi. Itu pengalaman pertama yang sebenarnya Mas Udin sendiri bukan sebagai keyboardis untuk yang Bukan. pertama kali. Apa itu hanya batu loncatan aja? Apakah karena memang senengnya drum dulu gitu? Ya, awalnya tuh memang karena melihat pemain drum tuh gagah banget ya. Oh iya sih. Gitulah. Terus pada saat perform, ya mulai timbul kecemburuan gitu. Cemburu pada pemain gitar yang bisa mobile ya sana sini. Ya banyak ceweknya gitu. Enggak Terus ya? pemain keyboard kok yang asik banget kayaknya. Tapi memang belum ada ketertarikan untuk bermain alat musik itu. Oke. Nah, kemudian seiring waktu saya mulai mengenal keyboard itu di rumah temen. Itu keyboard mainan kalau nggak salah. Casio. Oh nyebut merek lupa. Nakal ya. Padahal saya sudah hati-hati loh. Lupa saya. Ya, Maaf ya. ingat saya waktu itu di sekolah itu ada yang namanya ekstrakurikuler ya. Oh gitu. Di sekolahnya di ITSI sana? Iya, itu waktu SD. Nah kan nggak mungkin saya bawa drum ya kan. Iya benar juga. Akhirnya waktu itu mainkan lagu-lagu, entah lagu apa waktu itu ya. Yang pasti bukan lagu nasional juga. Ya itu cobalah main keyboard di situ. Walaupun cuma main tangan kanan. Aku bisanya Ibu Kita Kartini. Ya, ya kayak seperti itulah. Tapi waktu itu saya ingatnya bukan lagu nasional, entah lagu dari Sanggar Cerita atau apa, lalu lupa saya. Nah di situ awalnya main keyboard, ternyata enak ya main keyboard gitu loh. Tapi masih belum tertarik betul gitu. Iya. Karena saya masih cemburu pada pemain gitar. Masih cemburu juga sama main gitar sebenarnya. Alasannya kenapa harus cemburu? Karena gini, vokal grup mesti pakai gitar. Oh iya betul. Ya kan? Paduan suara mesti pakai gitar. Band harus ada gitar gitu terus kan. ada lomba-lomba waktu itu sering Hari Anak Nasional. Iya. Itu kan kita sering diminta ngisi acara tuh. Mesti pakai gitar. Enak banget yang main gitar ini. Tugasnya nggak berat banget gitu loh. Ketimbang yang nyanyi gitu ya. Iya. Nah waktu itu seperti itu. Nah di keyboard sendiri itu pada saat saya di Jawa. Tapi bukan menekuni pop. Saya malah lebih ke campur sari. Campur sari? Luar biasa. Pertama kali main itu genrenya apa? Genrenya jazz rock. Jazz rock. Ya. Ini larinya ke campur sari Lari sekarang. ke campur sari. Itu pada saat tapi bermain gitar apa keyboard? Itu masih main drum. Masih main drum juga. Begitu ke keyboard, malah dikasih nada-nada pelo, selendro seperti itulah. Pokoknya di Jawa sana. Alhasil ya saya mulai tertarik gitu. Kok enak ya keyboard ini suara apa aja ada gitu. Ya. Tepuk tangan aja ada. Jadi termotivasi. Nakal ya main keyboard kita yang satu ya. Nah ke belakang ini baru tahu ternyata keyboard tuh kompleksitas teknologinya lumayan banyak ya. Jadi selain kita mempelajari notasi, chord, teknologinya juga ya harus terus diburu. Oke. Nah terus kemudian ya singkat ceritanya saya ke Balikpapan lagi. Melihat pasar di sini kok lebih ke keyboard tunggal atau bahasa kerennya itu organ tunggal lah. Organ tunggal. Nah terus saya coba-coba dong gitu kan. Karena waktu dari Jawa ke Balikpapan tadinya kan mau cari peluang untuk vokalis gitu kan. Oh iya, kayak aku ada cerita sedikit tentang vokalis. Terus yang tadi keyboard tadi. Begitu diundang teman gitu, yuk main sini. Iya. Saya diminta untuk ngisi. Saya bilang saya nggak bisa kalau main organ tunggal, karena kan tadinya kan kita di band, yang nggak memperhatikan lah fasilitas workstationnya gitu. Ada musik di situ, ada macam-macam gitu ya. Kita nggak perhatikan itu karena kita fokus hanya di voice, pendukung untuk band itu sendiri kan. Jadi saya cobalah. Nah, yang menjadi kendala waktu itu ternyata pasar di Balikpapan itu lebih cenderung ke dangdut.
Iya, notabene saya bukan orang dangdut gitu loh. Oke. Jangankan dulu kita main dangdut ya, jangankan main gitu, bersiul saja. Habis-habisan kita dibully dulu, tapi ya mohon maaf ini untuk dangdut, bukan melecehkan. Tapi namanya anak muda Tapi dulu dangdut ya. tuh susah loh. Lah iya. Mm-mm. Jadi saya berpikirnya kalau memang saya mau jadi musisi, kenapa enggak mempelajari semuanya? Toh Iya. saya di Jawa mempelajari campur sari, jaipong, Mm-mm. karawitan dan segala macam lah waktu itu. Terus di sini ini dangdut ya. Tapi kembali saya tersadar kenapa pasarnya dangdut. Oke. Nah, duitnya lebih banyak di dangdut. Oke. Waktu itu berpikirnya begitu. Devi juga tahu tuh. Ya, aku paham. Ya kan, Anda kan juga berangkat dari situ kalau nggak salah. Jadi ya saya pelajari lah. Kemudian cari referensi di mana-mana, terus lihat teman-teman yang main. Tuh. Bagaimana sih main dangdut di keyboard tunggal gitu ya? Apa sih yang harus diketahui gitu? Ya, jadi saya di situ baru paham nih yang namanya style music. Terus ada fasilitas di keyboard itu dulu ada fasilitas transpus yang nggak pernah saya tahu fungsinya apa. Tiba-tiba begitu main keyboard tunggal baru tahu tuh. Ternyata bisa dengan gampang ya. Ya, ternyata di keyboard si player ini betul-betul dimudahkan. Nah, itu yang membuat saya apa nih keyboard nih yang Tapi harus sangat digali. disayangkan kalau menurut Devi ya, sangat Ya. disayangkan karena kemudahan itu jadi segala sesuatunya nggak dipelajari. Ya, memang ada ulasan bahwa elektron Iya. itu adalah pembodohan. Tapi saya nggak terlalu sepaham dengan itu karena orang yang bisa main elektron itu termasuk orang cerdas lah. Walaupun Iya. gini, kita nggak lihat ini mainnya perfect atau tidak ya. Tapi dia bisa itu berarti sudah orang cerdas itu. Iya, ya harus banyak yang dipikirin kan stylenya. Iya, style baru Isi voice-nya. voice-nya. Wah, aku hafal. Iya, orang banyak. Aku bisa main song aja. Nah, ini lagi. Kalau masalah song itu di luar apa ya, di luar skill bermain keyboard sih sebenarnya. Iya. Cuman bikinnya, Iya. bikin songnya agak ini sulit. yang menurut saya wah, saya salut dengan orang yang bikin Betul. itu. Karena semua instrumen musik bisa dia mainkan, itu hebatnya. Hebatnya Satu seperti orang, satu otak dan cuma dua tangan. Iya. Tapi dengan musik yang sangat progresif Iya. atau bervariasi Oke. dari situ. Nah, kemudian saya kembali lagi betul-betul pengen tahu apa sih kelebihan dari bermain keyboard untuk ketunggalan gitu selain Oke. di band lah ya. Ya saya pelajari lah waktu itu, saya pelajari, saya cari referensi walaupun saya nggak begitu mendalam tentang teknologinya. Saya cuma mempelajari gimana sih intinya saja workstation itu gimana. Nah, tahun 2010 itu saya direkrut oleh Dewan Kesenian Balikpapan. Ya. Disitulah saya mulai mengembangkan kreativitas bahwa keyboard sejatinya bukan hanya untuk perform dengan grup band Iya. atau keyboard tunggal, Iya. tapi bisa diperuntukan ke yang lain Tradisional. lagi, tradisional misalnya. Luar biasa. Ya, jadi saya coba untuk beralih ke sana. Iya. Ya, pelan-pelan akhirnya walaupun sedikit-sedikit ya bisa merambah semuanya. Oke, luar biasa. Tapi mau cerita sedikit soal jadi vokalis tadi. Pernah ada something atau Iya. punya Jadi prestasi? terakhir sebelum ke Balikpapan itu posisi saya sudah di vokalis. Karena kecemburuan juga. Saya cemburu vokalis banyak fansnya. Terus dia bisa loncat ke sana kemari gitu Dapat ya. sawer. Dapat. Bener gak sih? Nah, Terus? begitu ke Balikpapan nyari peluang untuk itu. Nah, Yang waktu itu ya, mohon maaf ini tanda kutip saja bahwa vokalis cowok waktu itu harus apa sih Dev namanya Dev? harus apa? Harus Harus agak-agak ke audiens gitu. iya. Ke bengkok. Apa sih namanya bahasanya apa ya? Jadi saya nggak cocok dong. Saya kan laki tulen gitu. Oh iya paham. jadi- Tapi nggak gitu deh. Ya. Avandi marah dong. Kan waktu itu. Oh pada saat itu. Jadi umumnya penyanyi ya seperti itu. Jadi kok guys, kayaknya
akhirnya saya ini nggak ada tempat gitu. Udah deh ya, cukup gitu Ya, aja gitu ya. Jadi ya sudahlah, main keyboard juga nggak bisa, peluang untuk jadi penyanyi juga nggak ada. Gitu. Oke. Akhirnya jadi kuli. Kuli? Iya, kuli. Beneran? Iya jadi kuli. Oh sempat gitu, tapi untuk Ya, tapi itu untuk bermusik nggak berhenti ya? Tapi itu batu loncatan untuk mencari relasi lah waktu itu. Oke. Di samping kuli saya juga sempat nge-MC waktu itu. Banyak bakatnya Iya. Mas Udin ya. Jadi, nah pas nge-MC inilah jalan saya pertama kali. Oke. Jadi bisa main keyboard tunggal. Luar biasa. Mas Udin, Yes. selama bergabung di Dinas Kesenian Balikpapan, apakah Mas Udin punya satu tembang yang udah kamu ciptain nih Mas? Ada, tapi saya lupa tuh gimana ininya karena saya Oke. nggak apa sih namanya, nggak telaten untuk nyimpan file Oke. itu juga. Atau mungkin kamu punya satu lagu, satu tembang, sorry kita nyebutnya tembang di sini ya. Satu tembang yang mungkin bisa dispesialkan buat sahabat Onyx malam hari ini, kan pasti penasaran tuh. Tembang apa? Boleh deh main keyboard deh, terserah aja deh. Kalau tembang yang diciptakan sendiri saya lupa aja. Enggak usah, yang apa aja. Boleh ya main keyboard ya? Boleh deh. Boleh, asik. Tapi sahabat Onyx, abis Mas Udin kita punya satu gestar yang tidak kalah luar biasanya, cuman dia agak kurus sedikit. Kita dengerin dulu deh sahabat Onyx, ini dia Din Bintang. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life, masih bareng sama Devi di program Onyx Acoustic, ngobrolin musik. Ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. Masih bareng sama Mas Udin dan Mas Ari. Tadi kita sudah ngobrol banyak sama Mas Udin ya tentang pengalaman beliau. Ternyata bermain keyboard itu harus ada beberapa bantu loncatannya, dan ternyata untuk menggapai saat dia saat sekarang ini itu tidak mudah, dan ternyata sangat luas banget untuk pengetahuannya ya Sobat Onyx untuk keyboard sendiri, yang maybe pemain keyboard rada kesal kalau wedding jarang dibawa ya. Cuman gitar doang, gitar, bass, drum. Keyboardnya mana? Udah tinggal aja, budgetnya dikit. Iya sih. Curhat kayaknya. Nah, sekarang kita bareng sama gestar kita, Ari. Aku nyebutnya Ari apa ya? Karena kita punya dua Ari di sini yang sangat luar biasa. Biasa teman-teman kalau nyebutnya Ari ganda ya. Karena yang satunya tunggal, ini ganda. Iya betul. Ari ganda. Halo Ari. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Ari. Ari pernah ngomong deh sama Devi kalau dia sebenarnya lebih tertarik dengan gitar daripada keyboard. Bener gak sih? Enggak, bukan gitar sih. Cuman gitar juga, semuanya sih. Cuman enggak, aku pernah nanya sama kamu, Ri. Aku pernah nanya, Ri, kamu senangnya
main musik, Iya, main alat musik apa? Aku suka gitar, Dev. Iya. Pernah gak sih kamu? Pernah. Aku kasih 50.000 nih kalau kamu bohong. Iya sih. Gitar. Cuman kalau keseksiannya, keseksian itu ada di keyboard. Ke high classannya ya. Bener. Piano apalagi. Iya. Tapi bawanya susah kalau piano. Iya, itu dia. Mas tolong ya kesini ya, bawa aja pianonya. Kelar. Sama tuh ada yang plesetannya yang itu ya, yang waiting. saya sudah bawa keyboard. Nggak tahu ini. Mas udah disiapin piano? Enggak, saya keyboard aja. Udah disiapin piano. Udah Mas. Iya. Sayangnya dia nggak bawa kapo ya. Buat tuning isi Kalau di piano. keyboard kan ada transfusi ya. Ari, ngobrolin soal keyboard, piano, yang kamu bisa ya kan? Iya. Ini yang kamu kuasai apakah gitarnya, keyboardnya? Kita ngomongin alat musik semua deh, bass apa drum? Keyboard sih. Keyboard ya. Kenapa kamu harus cinta dengan keyboard? Ya itu tadi keyboard tuh itu seksi banget. Jadi sesuatu ya, keyboard tuh kan alat musik elektrik, sumber suaranya elektrik. Yes. Kalau piano kan sumber suaranya dari dawai. Iya. Organ itu beda lagi. Kalau organ dari angin. Oke. Jadi karena keyboard ini fleksibel, gampang dibawa kemana-mana, terus fiturnya banyak, aku lebih suka kayak gitu. Oke. Nah inilah aku kenapa harus mengundang guest star kita seorang pemain keyboard, piano, organ. Apalagi sebutan-sebutannya itu? Synthesizer. Iya, karena kan Serem ya. semua orang tuh menganggap keyboard adalah piano. Kadang gitu ya kan. Jadi untuk pengetahuan, wawasannya mungkin bisa dijelasin sama Ari tadi. Udah ya, sekali lagi deh. Soal keyboard ini lengkap banget seperti dikata Bang Udin tadi. Aku nggak bisa ngomong Om Udin. Bang Udin. Om Udin tadi bilang banyak banget suara-suara yang ada di keyboard. Karena emang kerjanya si keyboard ini memanipulasi suara-suara yang lain. Yang suara-suara yang kayak gitar, saksofon dan segala macam ada banyak banget di dalam sini fiturnya. Jadi emang sistemnya dia memanipulasi suara gitu. Iya. Jadi tergantung si playernya gimana caranya. Main gitar nih seperti apa ya. Jadi itulah yang mahal di main keyboard. Main saksofon mereka harus punya nafas di situ. Iya. Kita punya pemain saksofon loh di Onyx. Ada ya? Iya, lagi di lantai 3 dia. Terus. Karena main keyboard ini susah gampang. Yang pertama susahnya itu yaitu pertanggungjawaban gimana supaya manusiawi. Manusiawinya itu orang gampang. Main keyboard nih, kayak gitu doang. Enggak kayak gitu sih, etikanya enggak kayak gitu. Soalnya nggak mungkin ketika kita pakai suara saksofon main sampai ujung-ujung itu orang udah habis napas kalau pemain saksofon beneran. Yang kayak gitu tuh. Keyboard, santai aja. Santai aja nih gitu. Itu sih emang pertanggungjawabannya di situ. Yang mahal dari main keyboard tuh sebenarnya kayak gitu. Gimana caranya kita menjadi talent lain kayak waktu memainkan suatu sound di situ. Gitu. Piano touch-nya sih yang mahal. Touch piano agak berat ya itu ya pencetannya. Aku pernah tuh ngepencet nggak bunyi sama sekali. Ternyata pianonya rusak. Nggak, serius susah, berat ya kan. Jadi kita memang harus melatih jari ya, bener ya? Iya, beda emang sama keyboard. Keyboard kan pada umumnya kebanyakan yang soft, yang seperti ini. Cuman mereka punya namanya adaptasi velocity. Velocity itu ketika kita tekan pelan, dia akan pelan. Ketika tekan kuat, dia akan kuat. Sama. Jadi itu manipulasinya lagi di situ. Kalau ketika dihadapin sama grand piano, kalau orang yang biasa pegang grand piano ya aman sih sebenarnya. Aman ya. Begitu. Itu tadi keyboard, piano, organ. Kalau organ? Kalau organ berat banget sih. belum masuk ke situ. Belum masuk ke situ ya. Agak sulit ya. Oke, tadi udah dijelasin sama Ari dari berbagai macam bentuk alat musik. Keyboard, piano, organ,
semuanya punya kelemahan dan kelebihan ya. Yap, Dan semuanya juga ada susahnya dan kegampangannya masing-masing. benar. Aku pengen denger pengalaman dari Ari sendiri deh. Aku pernah ngobrol sih sebenarnya sama Tanis bareng sama Ari di Onyx Radio juga ya. Jadi pengalaman beliau untuk mengadu nasib mengadu nasib menjadi seorang artis. Dan ternyata beliau back to Balikpapan lagi. Back to Balikpapan, iya. Apa sih yang kamu rasakan saat itu, Rik? Sedih jangan. Tolong dong musiknya dirubah kayak sedih-sedih. Yang sedih-sedih yang kayak gimana Aduh, sih? dia curhat ini, mudah-mudahan ada yang dengerin ya. Enggak sih, sebenarnya karena balik ke Balikpapan juga faktor. Jangan gitu, Rik. Di satu sisi aku balik ke Balikpapan pengen ini ayo ada sebenarnya kalian untuk pokoknya tolak ukur terakhir adalah di industri musik Indonesia. Oke. Label major label. Jadi TV swasta dan segala macam media promo tuh udah pernah kita jalanin gitu kan. Setelah itu apa ya yang aku rasain juga, aku ngebohongin diri aku sendiri setelah, karena emang itu kebutuhan industri musik gitu. Oke. Jadi ya sebenarnya sama kayak gini, PSK tuh pekerja seni komersil. Iya. Bener nggak sih? Yang seperti itu. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan pasar, mau nggak mau harus gitu. Kita nggak bisa main dangdut, harus main dangdut, dipaksakan jadi kayak gitu. Tadi Mas Udu udah curhat. Begitulah. Jadi aku balik setelah emang ada kontrak juga udah kelar waktu itu sama Coklat, terakhir Coklat jalan 3 tahun kelar, sama Coklat band kelar sebagai additional, Balikpapan. Lumayan aku balik ke Balikpapan, banyak banget perkembangan teman-teman musikalitas teman-teman yang ada di Balikpapan. Bener. Ya? Okay. Dari anak-anak mandiri, aku tidak menyebutnya indie karena mereka memang mandiri waktu itu. Mandiri, mereka punya karya cipta, mereka jual sendiri, gimana cara untuk distribusi dan segala macam mereka pikirin sendiri di situ. Itu keren banget, banyak perubahan. Nah dari situ aku bukan kesempatan sih sebenarnya, kalau nggak diarahkan nih sayang. Kalian punya suatu karya bagus banget yang belum tentu waktu di industri musik ada seperti itu. Ini bisa ngebuka orang-orang yang di sana gimana sih caranya kamu jujur untuk berkarya. Bisa komersil akhirnya. Yang penting tuh karya yang jujur. Nah, makanya aku balik ke sini ketika ngelihat teman-teman yang seperti itu, wah senang banget. Makanya aku masuk ke komunitas gimana luar ya? biasa ya teman-teman ya. Hebat banget, perkembangan cepat banget di sini. Hebat. Sayangnya ya harusnya ada yang support. Iya sebenarnya gitu sih ya, harus ada yang support, apalagi kita untuk pengembangannya sendiri. Mudah-mudahan lah nanti next ya kita jadi ibu kota. Amin. Bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Dan aku pengen dengerin deh pengalaman kamu saat kamu mengadu nasib di Jakarta. Oke. Itu bareng sama siapa kemarin? Awalnya sama teman-teman dari Balikpapan semuanya. Jadi satu Balikpapan, teman satu band di Balikpapan, kita disuruh ke Jakarta karena ada permintaan dari major label. Karena major label pun sendiri adalah dulu ya tanda kutip ya seperti itulah. Kita ke ibu kota Jakarta, produksi dan segala macam jalan 2 tahun. Ada revisi dan segala macam, itu major besar banget waktu itu. Ya emang ada di kontrak ya sekitar 3 tahun. 3 tahun kelar, kalau kita 3 tahun nggak fight, tewas. Tewas di tempat. Kalau kita nggak fight gitu. Alhamdulillah sih salah satu si major label ini aku ada masuk di situ, dan kebetulan dia punya band itu Coklat tadi. Bang Edwin, terus Bang Ernest itu. Ayo kita lu gabung deh di sini gitu, gabung untuk additional player di Coklat selama 3 tahun. Dia nggak ngomong selama 3 tahun, cuman aku hitung-hitung sih selama itu 3 tahun gitu. Ayo gabung. Namanya gini ya, gimana ya? Namanya kita dulu pernah bawa lagu mereka waktu festivalan gitu kan. Wah nggak nyangka aja gitu kan. Cuman itu hasil yang memuaskan waktu itu. Jadi untuk sekadar industri musik, kalau kita punya duit pun bisa ada juga. Nggak menjamin gitu. Kita harus fight di sana. Harus fight banget. Harus fight terus pendekatannya gimana? Kita punya
kita punya rasa sosialisasi ya, itulah berteman dan segala macam gitu. Jadi di Coklat aku jalan 3 tahun. Kalau aku tidak ke Jakarta, aku nggak akan mungkin terima rezeki yang apa yang aku mau gitu dari bermusik, karena itu pertanggungjawabannya besar banget loh ke orang tua. Gimana orang tua harus melepas anaknya harus bermain musik? Betul. Bener nggak sih? Betul banget. Karena ya banyak ya yang di luar sana tidak disetujui. Apaan sih? Jadi anak band? Mau jadi apa? Sedihnya di situ nggak sih? Sedihnya di situ. Jadi emang dari awal aku pun nggak disetujui sama orang tua untuk main musik, tapi lama-lama ya gimana cara membuktikan kita mampu untuk menghidupi diri sendiri pertama ya. Dari bermusik ya itu kan orang tua butuh pembuktian nih, secara gini nih kita punya menang nih untuk festival dan segala macam, orang tua senang lama-lama kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah sih waktu itu akhirnya orang tua terbuka pikirannya, mereka kuliahin aku di musik juga, akhirnya kuliah di musik. Kamu sempat di mana tuh? Di Institut Musisi Indonesia dulu di Jakarta. Di Jakarta ya. Jadi sempat kuliah, kelar di sana. Nah, ini gimana cara ngebayar nih ke orang tua nih? Kalau sekolah musik nggak sia-sia. Balikin tuh dana gue ya. Iya. Udah, wah semester segini nih nggak jadi apa-apa gimana kan gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus cari gitu untuk membuktikan bahwa hidup di musik itu bisa gitu kan. Maksudnya sama orang tua kan nggak enak gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus tuh. Gitu. Ya begitu sih. Jadi les yang terakhir ya emang di Coklat kemarin itu, dan itu alhamdulillah itu big surprise banget, itu besar banget. Alhamdulillah. Lanjut dengan pertanyaan Devi berikutnya. Ari, seberapa puas dengan pencapaianmu dari dulu dan sampai saat sekarang ini? Kalau puas, aku belum puas sampai sekarang karena aku suka belajar. Jadi apapun aku harus belajar sampai sekarang. Seperti tadi Mas Udin bilang, aku nggak bisa main dangdut, aku nggak bisa main keyboard tunggal. Jadi aku harus belajar. Kayak gini pun aku nggak bisa main. Gitu kan. Butuh belajar, semua aku butuh belajar. Puas. Apa yang pengen kamu lakukan next ke depannya nih? Ataukah kamu aku harus ngadain konser besar nih di Balikpapan? Cita-cita kamu apa nih? Kalau konser besar enggak, tapi memuaskan diri sendiri itu tergantung kita dapat ilmunya, kita puas dari ilmu yang kita mau gitu kan. Aku cuma pengen belajar satu nih, keroncong doang. Keroncong? Susah loh itu. Susah itu doang. Iya keroncong, sih ya. Dangdut itu susah banget gitu. Jadi emang hal yang orang pikir itu mudah, wah gini doang, enggak segitu. Ternyata tidak mudah untuk melewatinya ya. Enggak mudah banget, susah. Itu yang next nanti bakalan jadi PR buat kamu ya Ria. Iya, pasti mencari nih teman-teman yang suka keroncong, aku tetap mau belajar. Nanti kita mau Yayan ya. Siap. Iya betul, Om Yayan. Ari, kamu tadi kan sempat belajar di sekolah musik gitu ya. Iya. Kamu nggak pengen untuk melebarkan sayap, atau kamu pengen ada beberapa lah ya yang bisa mengalirkan ilmu kamu ke mereka? Gimana ya? Gimana ya? Kalau untuk mengalirkan ilmu kita cuman bisa hanya sekedar sharing, karena aku lebih penting sharing gitu. Sharing itu kita mau terima mau enggak tuh terserah gitu. Aku lebih suka berkumpul sama teman-teman gitu, sama-sama satu profesi, kita sharing bareng, mau terima mau enggak itu kan masalah masing-masing gitu. Kalau untuk puas untuk bermusiknya puas, tapi untuk dari diri sendiri aku pengen seperti apa itu belum puas. Belum puas ya? Oke, siap. Di sesi ini aku ada pertanyaan terakhir buat kamu, tapi nanti sebenarnya banyak pertanyaan sih. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, apa harapan kamu nih sebagai seorang Ari kepada, sorry ya, kita nyebutin ke orang yang lebih berkuasa ya kan. Dan untuk anak-anak musisi Balikpapan, kita kan pengennya tuh ada, ini loh orang Balikpapan, ini loh orang Balikpapan yang bisa sukses, yang bisa mengharumkan Balikpapan. Harapan kamu seperti apa, Ri? Harapan aku gampang sih sebenarnya.
Musisi adalah musisi, mereka yang bekerja di atas panggung, di luar panggung, mau dimanapun. Selama mereka main musik, aku pikir mereka adalah musisi. Aku nggak mau dibeda-bedain aja, gitu. Paling nggak wadah yang pertama. Wadah yang pertama yang harus kita perbaiki lagi. Iya, wadah yang pertama banget. Wadah. Kalau untuk masalah kita punya gate masing-masing itu urusan belakangan. Karena kalau ada wadah, semua bakal berkumpul di situ. Ada misalnya ada suatu event atau kolektif dan segala macam, tidak ada embel-embel segala macam. Itu bakal bakal ngumpul di situ gitu loh. Semuanya. Sama halnya seperti kalau kita bilang kalau di luar pun aku tolak ukurnya seperti itu. Ada bendera ini, bendera itu, dan A, B, C, D dan segala macam. Ketika ada satu tempat yang benar-benar, wah ini tempat yang independen, tidak memihak A, B, C dan D, mereka akan berkumpul di situ. Itu wadah-wadah yang independen banget. Dan benar-benar ini bisa memperkuat kita semua ya. Iya, yang seperti itu. Balikpapan. Supaya bisa didengar juga. Kita punya seseorang yang mungkin bisa lah nanti. Iya, benar. Dan didukung pasti. Banyak banget loh teman-teman di Balikpapan ini yang punya potensi. Aku pikir lebih baik dari yang di luar sana. Aku bilang. Iya. Gitu. Siap. Ari, aku pengen denger deh kamu mainin satu tembang, mainin piano, terserah deh, apa aja yang kamu suka. Apa Atau ya? mungkin kamu lagi putus cinta saat itu kan, ada chemistry-nya sendiri. Apa? Diwakilkan Omudin aja kayaknya. Ari dong. Oh, aku ya. Ari main dulu satu, baru kita ke sesi terakhir deh. Nanti ada quick question buat kalian berdua ya. Oke, ini dia Sahabat Onyx, kita dengerin dulu Ari. Oke. Oke, Ari. Thank you. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx masih bareng sama Devi di Onyx Acoustic ya, ngobrolin musik. Ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. Oke, kita ada sesi terakhir. Mas Udin. Halo. Ya. Masih di sini. Masih bernafas?
Sabar ya. Sabar ya buat musisi masih corona. Haus dia. Kamu gak nyanyi loh Ri ya, kamu main keyboard. Oke, kita ke sebentar, aku belum ke sesi terakhir. Aku tadi belum bertanya dengan Mas Udin. Mas, harapan kamu untuk kedepannya nih Mas, untuk musisi Balikpapan dan orang yang mungkin bisa lebih punya kuasa lah ya. Untuk memajukan tentunya. Ya, pertama apa nih? Untuk teman-teman musisi, begini sih, kalau menurut saya bertanggung jawab saja pada skill yang sudah dipunyai. Oke. Jadikan apa ya, kita ini sebagai contoh bahwa mempunyai skill berarti tanggung jawab lebih besar. Nah, Siap. jadi kembangkan, jangan terus jangan lantas mudah puas. Cari inspirasi yang baru, ciptakan sesuatu yang baru. Oke. Untuk bapak kita yang yang itulah ya. Sama sih, mungkin copy paste aja dengan pesan teman-teman, karena memang sudah seperti itulah ya isi hati mereka juga. Oke. Berikan wadah yang selayaknya gitu. Iya. Terus berikan ruang yang luas untuk berkreativitas. Betul, ruang kreatif. Ya. Terus Ya. berikan jembatan yang bagus untuk menyalurkan karya-karyanya seperti itu. Jadi mungkin lebih jujurnya sih fasilitasi lah teman-teman. Iya betul. Itu lebih Seperti mewakili itu. ya kata-katanya ya. Jadi seperti itu. Mas Udin, kita sekarang ke quick questions. Jadi aku Ya. punya pertanyaan, Mas Udin tinggal pilih aja. Ya. Boleh deh nanti kasih alasannya kenapa harus pilih itu. Tapi cepat ya, Ya. 2 detik ya. Ya. Mas Udin, Ntar, kok jadi Seandainya- deg-degan? Jadi deg-degan. seandainya kamu adalah seseorang yang punya bakat tuh banyak banget dan kamu sudah punya nama internasional. Kamu pilih yang mana? Jadi keyboardis atau vokalis? Vokalis. Vokalis. Alasannya? Karena dari itu saya bisa menyampaikan pesan-pesan yang tersimpan di hati. Itu tersimpan di hati. Ini kayaknya ngorek saya nih. Lanjut lagi. Ya, Jadi guru musik atau guru vokal? guru vokal. Guru vokal. Itu tadi alasannya udah. Lanjut lagi. Pilih rock atau dangdut? Rock. Rock. Alasannya? Jiwa saya di situ. Oke, jiwanya di situ. Lanjut lagi. Pilih reguler banyak atau event besar tapi cuma sekali? Reguler banyak. Reguler banyak ya? Beneran? Ini Enggak. event besar loh? Enggak. Enggak ya? Alasannya kenapa? Lebih kelihatan banyak mainnya gitu ya? Bukan. Bukan gitu. Kalau saya pribadi sih kejenuhan di situ. Oh, kejenuhan. Oke. Ya realitanya memang begitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Sip. Pilih Gisel atau Nikita Mirzani? Enggak dua-duanya. Pilih, nggak bisa. Pilih mana? Gisel dah. Oh, Gisel. Jee, yang mau masuk video. Mas Udin, Ya. satu kata terakhir untuk musisi Balikpapan. Satu kata. Tetap gali potensinya. Kan 3 kata. Oke, nggak apa-apa. Satu kata ya. Oh, Iya. nggak Satu paham. kata buat musisi Balikpapan. Sukses. Sukses. Thank you. Mas Udin, thank you. Kita sekarang beralih ke Sama-sama, terima Ari. kasih. Ari, hey Ari. Yes. Ari. Oh, oke. Ari, pertanyaan cepat ya. Oke. Langsung jawab. Pilih keyboard atau bidadari? Keyboard. Serius? Serius. Gak mau, aku tahu kamu loh. Bidadari banyak, beli keyboard susah kayaknya. Oke.
Pilih cepak atau gondrong? Gondrong. Oke. Alasannya supaya bisa foto lagi berempat. Enggak sih, gondrong tuh lambang kebebasan ya mungkin. Oke, bagus. Bagus. Pilih jadi tukang kabel atau personel band yang terkenal? Tukang kabel. Serius? Serius. Ini tukang kabel atau jadi personel band terkenal? Oh, tukang kabel aja. Serius? Alasannya kenapa? Tanpa beban. Emang tukang kabel itu adalah hal yang biasa, tapi dibutuhkan sama mereka sebenarnya. Kalau Oh, iya, ada tukang betul. kabel mau kemana mereka? Oh, betul, terus banyak jawabnya lagi ya. Lanjut, pilih musik reggae atau musik punk? Pang. Punk? Pang. Betulan? Iya. Serius? Iya. Alasannya? Alasannya karena aku dari pang duluan. Bukan yang kamu suka pangsit? Suka sih pangsit yang tit di sana. Lanjut lagi, pilih Bon Jovi atau GNR? Nah, Bon Jovi. kamu. Serius? Serius. Serius? Serius. Berarti kamu musuhan sama ini dong, idolanya GNR dong ya? Oh iya. Oh ini ya? Salaman dulu biar nggak selek gue. Pertanyaannya pas banget ya kalian berdua ya. Pilih hitam atau putih? Putih. Ijo. Kenapa? Kamu suka hitam? Putih ya mau dinodain kayak apa ya terserah aja jadinya hitam apa putih. Iya betul. Hari satu kata buat musisi Balikpapan. Karya. Kaya. Karya. Oh karya, kirain kaya. Ya kaya aku juga mau sih. Oke sahabat Onyx, itu dia dua gestar kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Seru, lucu, terus juga mereka ada sedih-sedih gimana menceritakan pengalaman mereka yang ternyata tidak mudah untuk jadi saat sekarang ini. Ya benar nggak Ri? Ya betul. Untuk sahabat Onyx yang pengen intip-intip profil mereka, apa yang mereka lakukan selama ini untuk musik Balikpapan sendiri ya, boleh intip di Instagramnya di mana nih Ri? ari.synth.thin. Coba yang betul. Banyak ya. Ulangin deh. Intipnya di ari.sin.ting. Oke, sinting. Mas Din di mana nih kalau boleh sahabat Onyx nanti pengen intip-intip profilnya? Saya jarang bermain di sosial media sih. Aduh, kamu bapak-bapak banget Mas. Bukan, nggak paham. Oh nggak paham? Iya. Aduh, Mas Pandi mana ya? agak Kayaknya nggak sama deh. Begini saja, kalau mau sedikit apa sih istilah sharing atau diskusi lah, bahasa sharing itu apa sih ya? Ya ke ini aja. Ke rumah kita aja di Rumah Dewan, kita di Dewan Kesenian Balikpapan. Dewan Kesenian Balikpapan ya. Bisa menemui Mas Udin, mungkin ada yang pengen belajar ya. Boleh juga. Kita juga buka. Bukan belajar sih sifatnya. Diskusi. Diskusi. Iya. Kalau Kalau ada yang belajar pengen berarti saya orang hebat les dong. private gitu? Kalau boleh ya? private itu bisa. Boleh. Nanti datang aja ke Dinas Silakan. Kesenian. Datang aja ke Dewan Kesenian Balikpapan. Oh ya, sorry, Dewan Kesenian Balikpapan. Enggak, di pikiranku kebanyakan dinas sih. Iya sih, kamu kan sering bermain di dinas. Mas Udin thank you, Mas Sama-sama. Ari thank you, dan sahabat Onyx jangan lupa untuk stay tune ya tentunya di Onyx Radio 88,7 FM karena setiap Rabu Devi ada program yang sangat luar biasa banget ya. Onyx Kusik, ngobrolin musik, ekspresikan musikmu, musikan ekspresimu. Thank you buat sahabat Onyx, ketemu lagi Rabu depan dengan tamu kita yang lebih luar biasa lagi. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired.